Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam minggu memasuki hari reformasi yang seluruh gereja biasanya lakukan, ini juga adalah menjadi satu kesempatan kedua bagi saya melayani di gereja metodis ini. Entah kenapa Boksu Joshua itu undang saya selalu pas kebaktian dan minggu reformasi begitu ya. Jadi saya katakan kalau boleh, kalau masih cocok diundang lagi, saya bilang tolong kasih tahun depan topiknya yang lebih ringan-ringan, saya bilang ya. Karena saya ingat topik saya tahun lalu itu segala kemuliaan bagi Allah, Soli Deo Gloria. Topik kita hari ini adalah diselamatkan karena anugerah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca sebenarnya, tapi saya ingin mengajak kita memperhatikan kembali. Karena firman Tuhan yang begitu indah ini berbicara, memberikan kita sebuah cara berpikir dan juga cara hidup yang baik di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Surat Titus pasal 3 ayat 4 sampai ke 8, saya membacakan di dalam terjemahan yang lama, berbunyi demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Saudara yang terkasih, biasanya hari reformasi yang kita peringati di dalam gereja atau sepanjang sejarah gereja mengingatkan kita bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah ataupun juga peristiwa yang punya makna teologis. Tapi menjadi satu kesempatan kita dibangkitkan kembali, memiliki sebuah kesadaran rohani. Bahwa sepanjang masa dan sepanjang zaman firman Tuhan terus mengingatkan kita bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita melihat ke belakang sejak kejadian di pasal 2, pasal 3, manusia memilih untuk mengambil keputusannya di luar daripada maksud Allah. Disitulah kita mulai memahami definisi dosa, yaitu adalah melenceng, meleset daripada satu kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan waktu itu manusia mulai mengambil alih, ingin memiliki sebuah ruang yang otonom, yang mandiri, di mana kita bisa mengusahakan itu untuk diri kita sendiri. Dan tanpa sadar itu membuat kita semakin lama semakin jauh daripada Tuhan, dan itulah kenapa manusia perlu mengalami kuasa dan kejatuhan di dalam dosa yang membuat kita hari ini terus diingatkan pada waktu kita percaya kita mengalami keselamatan itu adalah keselamatan menang atas dosa dan memiliki akan hidup yang kekal yang tidak dirusakkan oleh dosa, oleh kecemaran dunia dan apapun itu. Saudara, saya sebenarnya kalau di gereja melayani di bidang pelayanan sosial dan kedukaan. Tadi kami berbagi cerita, memang minggu ini lagi banyak sekali kedukaan. Kemarin juga saya sampai jam 11 malam baru pulang dari rumah duka. Terus setiap kali peristiwa kedukaan bukan karena segitu panjangnya. Saudara, saya tidak bermaksud menghitung begitu ya. Buat apa juga menghitung begitu ya. Tetapi kalau ada laporan ya kami hitung. Tahun ini singkat ceritanya begitu ya. Ini bukan sebagai lucu, tapi singkat ceritanya saya ditanya gembala, sudah berapa tahun ini? Dia bilang begitu, karena banyak benar begitu ya. Saya bilang ke gembala saya, Musa, omsetnya udah lewat tahun ini begitu ya, dari omset tahun lalu. Kalau kita kayak jualan SPBU Sale itu udah habis jatah tahun lalu begitu ya. Kita sedang minta kuota dan dapat kuota tambahan di tahun ini. Bersyukur setiap pelayanan itu bisa dikerjakan. Tapi setiap kali pelayanan kedukaan yang saya pimpin dan saya layani, mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu begitu fana dan begitu terbatas. Hanya untuk mencari sebuah kepuasan diri di luar Tuhan. Pada akhirnya kita kembali harus berpulang menghadapi realita yang sama. Apakah kita memiliki keyakinan dan juga keberanian menghadap Tuhan di dalam pengharapan akan hidup yang kekal itu.
Karena pada akhirnya bukan apa yang kita usahakan dan kita kerjakan di dalam dunia yang membuat kita memiliki pengharapan itu, bukan. Firman Tuhan jelas tadi mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Nah, udah beres deh temanya di situ, saudara, begitu ya. Tapi saudara, mari kita lihat apa yang Paulus maksudkan kepada surat kepada jemaat dan kepada Titus, anak didiknya di situ. Lalu saya teringat Martin Luther, seorang tokoh reformasi, itu menjelaskan keselamatan itu begini ya. Seperti ibarat anugerah Tuhan itu yang membombardir begitu ya, yang menyerang terus-menerus bertubi-tubi kepada sebuah konflik atau pertentangan di dalam diri batinnya manusia yang mencoba berusaha menjauhkan diri daripada Tuhan. Sampai anugerah Tuhan itu semakin hari, setiap hari, sepanjang hidupnya, sampai pada waktunya itu meluluhkan hatinya, kurang lebih begitu ya. Yang membuat dia tidak tahan untuk merespon dan menerima anugerah Tuhan itu. Sehingga saudara, kenapa saya seringkali melihat kenapa banyak cerita tentang kisah pertobatan seorang orang yang percaya dari sejak muda, remaja, sejak menikah, atau bahkan yang sudah mungkin di penghujung usia lanjutnya baru percaya. Karena mungkin saya percaya anugerah Tuhan itu terus bekerja ya di dalam konsep teologi reform itu adalah sebuah anugerah yang tidak dapat ditolak gitu ya. Yang karena terus menerus diperlihatkan, ditunjukkan kepada kita. Sampai hati kita tidak bisa tahan untuk merespon dan menerima panggilan Tuhan itu dalam hidup kita. Maka lagu yang tadi itu mengingatkan kepada kita, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya sepanjang hidup kita. Mari saudara, di minggu dan menjelang waktu reformasi ini bukan hanya menjadi sebuah penanda di dalam sebuah gereja, terutama gereja Protestan Injili, tapi juga memperbaharui kembali di dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh hidup di dalam sebuah terang di dalam anugerah Tuhan. Jangan sampai anugerah Tuhan itu menjadi sesuatu yang sekedar ada di dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara pergi ke hotel, apalagi kalau hotelnya bagus ya saudara ya, saudara itu kan dapat amenities ya, yaitu sikat gigi, odol, body lotion, slippers ya, alas kaki. Gratis nggak saudara? Boleh dibawa pulang nggak? Ya boleh dipakai, mau dibawa pulang juga boleh, kecuali jangan bawa setrikanya, jangan bawa kulkasnya. Tetapi amenities itu sistemnya diberikan untuk dipakai dan seringkali ya banyak juga orang bawa pulang. Tapi sekedar ada, dipakai nggak dipakai ya udah biarin aja. Kata pakai ya syukur, nggak dipakai ada aja begitu ya. Dan kita seakan-akan menganggap itu sekedar ada dan ya seadanya. Saudara, anugerah Tuhan menghampiri kita dengan cara dan maksud Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebagaimana surat di dalam Titus di sini dikatakan tadi, ketika nyata katanya kemurahan Allah itu dan kasih-Nya kepada manusia. Saudara, kata kasih di sini itu memakai kata bukan agape, kasih Allah yang sempurna, tetapi kata filantropis ya, dari philo begitu ya. Kasih di dalam budaya Yunani klasik itu kasih dari seorang raja atau dewa itu kepada rakyat atau kepada masyarakat begitu ya. Artinya ada kasih yang lebih tinggi yang turun kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Ya. Begitu juga sebenarnya dalam bahasa lain dalam Alkitab itu dipakai kata philoxenon yang menggambarkan sebuah ciri nilai yang unik di dalam Kristenan, yaitu hospitalitas ya Pak. Sebuah keramah tamahan ya, hospitalitas gitu ya, keramah tamahan. Seperti kalau kita ingat bagaimana kisah Abraham itu ya, menyambut ada 2 orang malaikat Tuhan dalam kitab Kejadian begitu kan. Saudara, keramah tamahan itu bukan sebuah nilai manusiawi, tetapi sebuah nilai surgawi yang Tuhan hadirkan kepada setiap orang asing yang tidak layak menerima sebuah kebajikan, tetapi kasih itu dinyatakan kepada mereka. Saudara, kasih yang sama yang ditulis di sini adalah kasih Allah yang turun dari atas kepada manusia. Jadi saudara, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba sekedar ada, atau ya kita boleh pilihan mau ambil atau tidak, tetapi sesuatu yang sudah nyata dan pada waktu itulah dikatakan ayat kedua, Dia menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, mari kita ingat kembali anugerah, peristiwa, pengalaman, kelahiran baru dan keselamatan yang kita miliki.
Apakah dengan sungguh anugerah itu bekerja dengan nyata? Karena saya percaya saudara, anugerah Tuhan itu bukan sekedar membawa kita masuk memiliki pengharapan tentang surga yang kekal dan hidup yang kekal. Kenapa manusia dan seorang yang diselamatkan itu masih ada di dalam dunia? Karena Tuhan punya maksud dan tujuannya, saudara ya, menempatkan kita, mengutus kita untuk melakukan pekerjaan baik dan lain sebagainya. Karena ada satu panggilan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, saudara, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang menarik, yaitu tentang ada seorang pemuda yang katakanlah memiliki sebuah konflik buruk dengan orang tuanya. Ya, saudara, namanya juga anak pemuda, anak remaja ya saudara. Dia mengalami relasi yang buruk yang membuat dia kesel, marah, benci. Seperti akhirnya dia kabur dari rumah itu, dia tinggalin rumah itu, saudara ya. Dan sekian lama hubungan itu diam, maksudnya dingin, tidak ada lagi relasi. Sampai satu hari seorang anak muda ini merasa dia bersalah, dia harus memperbaiki dan dia ingin kembali ke rumah. Bukan sekedar apa yang dia bisa dapatkan di rumah itu. Tapi dia tahu itu yang hilang dari hidupnya. Kasih dari orang tuanya. Jadi dia ceritanya dia bergumul bagaimana ya bisa kembali ke rumah. Dia tahu dia nggak layak, dia takut juga sama orang tuanya. Begitu ya, mungkin sama papahnya yang keras dan lain sebagainya. Akhirnya dia membuat skenario begini. Dia tulis surat, pada waktu itu zamannya tulis surat. Dia tulis surat kepada orang tuanya. Dia minta maaf, dia mengakui kesalahannya. Dan dia minta kemurahan hati orang tuanya. Kalau orang tuanya masih mau berkenan menerima dia balik, tolong kasih tanda. Apa tandanya? Di depan rumahnya itu ada sebuah pohon apel. Kalau boleh katanya ikatkan kain putih atau sapu tangan putih di atas pohon itu. Supaya kalau saya lewat kembali rumah saya, ada tanda itu. Artinya saya diterima kembali. Sudah mungkin dia melakukan itu karena saking ya takutnya. Sudah ingat gak kisah Yakub mau ketemu kembali Esau? Ya saudara, Yakub itu takut kan ketemu Esau sehingga dia kirim dulu hewan ternaknya persembahan buat Esau. Dia kirim, mungkin keluarganya suruh jalan duluan, dia paling belakang begitu ya. Nah mungkin dalam ketakutan yang sama dia mengalami itu sampai akhirnya dia mengharapkan orang tuanya membaca surat itu, merespon, dan dia memberanikan diri untuk hampiri kembali rumahnya. Karena rumahnya di depan ada rel kereta api yang cukup bisa dilewati, dia naik rel kereta api itu dengan temannya. Dia nggak berani sendiri, dia temannya minta tolong lihatin kalau kita lewat rumah saya, lihat ada sapu tangan nggak, ada kain putih nggak itu di pohon, gitu ya. Dan pada waktunya dia lewat dengan hati yang berdegup kencang. Suruh temannya lihat, kaget saudara. Kaget kenapa saudara? Apakah nggak ada? Gitu ya. Ternyata semua dan ranting pohon itu penuh dengan kain putih, sapu tangan putih itu. Yang diikatkan oleh orang tuanya bagi anaknya. Saudara, itulah anugerah. Kita tidak layak menerimanya, tetapi ada anugerah Tuhan yang dikatakan tadi seperti Martin Luther bertubi-tubi menghampiri kita. Yang membuat kita akhirnya luluh dan bisa kembali pulang. Mengalami sebuah pemulihan relasi, pertobatan, dan di hadapan Tuhan kita diterima sebagai anak-anak Allah. Saudara, pertanyaan saya, apakah Tuhan menuntut kita dulu berubah baru Dia mengasihi kita? Tidak saudara. Dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Dan anugerahnya itu mengampuni kita, melayakkan kita, menyelamatkan kita dengan satu maksud. Ada satu kesadaran di dalam diri kita untuk mau berubah, betul nggak? Sudah itulah pertobatan, bukan? Kesadaran diri bukan karena takut dihukum, bukan karena takut disangsi, tapi karena kerinduan kita untuk hidup dengan benar dan dipulihkan kembali dengan Tuhan. Terus siapa di sini yang mungkin mengalami konflik di dalam keluarga, orang tua dan anak? Sudah, kita tidak bisa menuntut mereka berubah sebelum kita mengasihi mereka dulu. Itu adalah kasih filantropi tadi. Kasih yang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih lemah.
Sudah itulah anugerah Tuhan yang bekerja nyata dalam hidup kita. Sehingga kalau kita memahami struktur di dalam surat Titus pasal 3 bagian penutup ini, mari kita pahami dengan cara demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di ayat ketiga, di pasal yang ketiga itu dikatakan begini. Karena dahulu kita juga hidup di dalam kebodohan katanya. Tidak taat, sesat, menjadi hamba dari berbagai nafsu keinginan, dalam kejahatan, kedengkian, keji, membenci. Tetapi katanya dikatakan ketidakmampuan dan keberdosaan orang itu mengalami anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan. Yaitu kasih-Nya kepada manusia. Dan ayat 5 menggarisbawahi bukan karena usaha kita. Tapi dikerjakan oleh melalui kelahiran baru oleh karya pribadi Allah Roh Kudus. Dikatakan begitu dan ditutup di ayat ke-8. Yang didasarkan kepada karya penebusan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kita bisa berbuah di dalam kehidupan kita atau dalam bahasa lain dalam pekerjaan baik itu sendiri. Nah saudara, ini menarik, ada sebuah formulasi tentang konsep Allah Tritunggal. Nah saudara, karena ini hari reformasi sedikit-sedikit lah ya belajar tentang teologi reform atau tentang teologi yang lebih dalam. Yaitu bahwa ada peran Allah Tritunggal di dalam keselamatan kita. Bahasanya sederhana gini. Yaitu dari Allah sebagai sumber keselamatan itu. Ya, dari Allah, dari atas. Melalui Yesus Kristus oleh karena kasih karunia-Nya. Karya penebusannya. Ya kan? Melalui Yesus Kristus dan oleh karya Roh Kudus yang memperbaharui kita. Ya, yang melahirbarukan kita. Jadi saudara, kita tidak bisa memisahkan karya ketritunggalan Allah dan kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita. Dari Allah melalui Yesus Kristus oleh karya Roh Kudus kita dilahirkan dan diselamatkan baru di dalam Tuhan. Saudara, karena itu kita perlu mulai memaknai satu persatu saudara. Saudara, ayat 4 dan 5 ini adalah mengingatkan kita bahwa betul bukan karena perbuatan baik. Saudara, sepanjang perjalanan hidup dan sejarah manusia, kita akan selalu mencari ruang-ruang di mana kita pengen menjadi tuan atas diri kita sendiri. Kita pengen pegang kontrol itu. Kita selalu tergoda dengan kekuasaan. Baik di dalam hal yang paling sederhana yaitu domestik dalam rumah tangga misalnya. Ataupun dalam pekerjaan atau di dalam hal yang lebih luas. Manusia selalu ingin mencari kekuasaan. Raja-raja kecil itu menguasai di dalam diri kita. Tapi firman Tuhan mengatakan keselamatan itu tidak memiliki tempat apapun untuk setiap usaha manusia. Perbuatan-perbuatan baik apapun itu tidak ada. Karena itulah sebenarnya ilusi dari sebuah moralitas manusia. Sebaik-baiknya, sesaleh-salehnya manusia. Menurut Yesaya itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi karena rahmatnya, dikatakan karena anugerahnya, keselamatan itu adalah tindakan Allah yang berbelas kasihan kepada kita. Inisiatifnya selalu datang dari Tuhan. Ya saudara. Nah saudara, seringkali anugerah Tuhan itu bukan datang dalam kondisi yang baik. Ya, Tuhan tidak menyelamatkan kita dalam kondisi yang baik seperti seorang yang bekerja, prestasinya baik, performanya baik. Dapat apresiasi, dapat door prize. Kamu dapat beli tiket libur kemana? Ke China, ke Hong Kong misalnya, atau kemana begitu ya. Karena performa, bukan saudara. Anugerah itu selalu datang kepada kita yang tidak layak. Saudara, kami tadi saya dengan Bos Joshua, kami sedang bergumul karena sudah memiliki anak-anak remaja di dalam rumah tangga kami gitu ya. Anak remaja itu mulai beranjak dewasa, kebetulan anak saya mulai usianya tahun depan sudah masuki usia kuliah. Dan kami lagi bergumul mendampingi anak remaja saya ini. Bukan sebagai orang tua, karena anak remaja tidak suka gitu ya, orang tua itu mengontrol. Jadi saya menghadirkan diri seperti seorang mentor gitu ya. Sebagai seorang pembimbing buat dia. Kamu mau apa, kamu mau kemana, ayo gumulin sama-sama, ayo cari tahu sama-sama. Apa pilihan kamu, apa pertimbangan kamu. Nah singkat cerita dia itu akhirnya memilih untuk memberanikan diri pengen studi keluar begitu ya. Dan perlu menyelesaikan satu
persyaratan yaitu tes bahasa, begitu kan ya, tes bahasa. Saya percaya secara akademis dia cukup mampu, tapi tes bahasanya nih, karena kebetulan kami ini asal dari keluarga Bandung, orang Bandung gitu ya. Jadi istilahnya ini ya kayak kami itu Ciausen gitu ya, yang sudah nggak bisa bahasa Mandarin lah begitu ya, dan lain sebagainya begitu. Jadi dia harus tes bahasa, karena kita beberapa minggu lalu kita siapin dari sejak beberapa bulan lalu untuk tes, karena untuk bisa upload, submit semua aplikasi itu. Nah dia ceritanya udah gagal 2 kali tes bahasa itu. Ini tes yang ketiga kemarin bulan lalu begitu ya. Sudah dipersiapin karena dengan demikian kita bisa on time sesuai schedule. Tapi entah bagaimana singkat cerita di hari itu dia harus sekolah, dia miss saudara, dia luput perhatiannya bahwa tesnya itu bukan bukan siang jam 1 tetapi pagi. Jadi dia ada di sekolah, jadi waktu dia mau tes jam 1 dia pikir itu gilirannya, ditolak saudara. Ya, dan karena tes itu dari pemerintahan Taiwan gak bisa apapun caranya begitu ya. Jadi gagal lah. Padahal itu sudah di penghujung deadline. Dia kesel, dia marah. Saya orang tua juga lebih kesel saudara, lebih marah. Apalagi udah ngeluarin uang buat biayain tes, les dan dikejar. Saya tahu anak saya berjuang karena banyak ulangan, banyak studi, tidurnya tengah malam, bangun pagi dan sebagainya begitu ya. Tapi di dalam kegagalan itu, saya tahu dia marah, tapi dia juga sedih. Dia pulang murung, dia langsung tidur. Saya lihat tangannya seperti merah, berdarah. Saya menduga apakah dia memukul dinding atau apa begitu ya. Tapi pada akhirnya saya membiarkan diri untuk dikuasai, dipimpin oleh hikmat Tuhan untuk bukan menghakimi dia dengan kemarahan. Tapi menghampiri dia dengan menawarkan sebuah anugerah. It's okay, kamu gagal. Ya, ini kesalahan kita bersama. Mari kita coba lagi. Kamu jangan menyerah. Mau gak coba lagi? Kita cari lagi. Akhirnya dapat tesnya di Bandung, saudara. Karena di Jakarta udah close semua begitu ya. Nah, saudara, anugerah itu datang bukan dalam kondisi kita yang baik, saudara. Pada waktu kita sudah mungkin tidak punya jalan keluar, kita tidak punya apapun harapan. Anugerah Tuhan itu datang kepada kita yang tidak layak terimanya. Jadi saudara jangan pernah anggap remeh keselamatan yang sudah percayai dan yakini. Itu harus hidup di dalam diri kita. Karena anugerah Tuhan itu yang menyelamatkan saudara. Dan hidup kita adalah hidup yang berharga untuk dijalani. Dan keselamatan itu tidak berhenti pada waktu kita percaya Tuhan dan nanti kita masuk surga. Bukan saudara. Tapi kita justru mengalami karya pembaharuan Roh Kudus saudara. Saudara hari ini kita melihat bagaimana keselamatan bukan hanya bicara pengampunan dosa. Saudara ada bedanya penyesalan dengan pertobatan ya. Orang yang cuma nyesel ya udah ketahuan nih, ketangkep basah nih. Dia ngaku begitu ya. Sekarang itu banyak isu-isu debt collector di mana-mana ngejer gitu ya. Sudah bukan seperti itu penyesalan. Pertobatan adalah kerelaan diri, mengakui dan kebutuhan diri untuk mengalami kuasa pembaharuan hidup kita. Ya, kuasa itu yang memampukan kita untuk mengalami sebuah transformasi, untuk diubahkan serupa dengan Kristus. Saudara bukan kebetulan saya jadi pembina panitia Natal di gereja tempat saya tahun ini. Dan kebetulan tema yang diberikan itu tema langsung dari gembala, judulnya itu gini. Never be the same katanya ya. Tidak menjadi sama lagi. Terus kita mikir ini apa sih artinya begitu ya. Apakah pokoknya harus kreatif jadi gak sama kayak tahun lalu supaya menarik gitu ya. Saudara hidup kita itu bukan hanya sekedar supaya menarik perhatian orang. Hidup yang keren, yang di likes banyak orang bukan. Tapi hidup yang mengalami pembaharuan batinia, inside out keluar. Bahwa ada karya Tuhan yang terus kita boleh alami dari hari demi hari, tahun demi tahun. Sepanjang musim hidup kita dan itu adalah karya Roh Kudus. Saudara karya Roh Kudus bukan hanya sekali. Tapi bahasa firman Tuhan itu hendaklah kita dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus dan diperbaharui. Sehingga sehari demi sehari kita semakin serupa dengan Kristus. Tujuannya adalah untuk menjadi serupa. Apakah kita mungkin menjadi serupa dan sempurna?
Saudara, kalau dalam kacamata kita menjadi sempurna itu misalnya begini. Nilai saya sekarang 40. Jelek kan ya? Harus sempurna, berapa sempurna? 100? Gitu ya, kalau skalanya 100. Mungkin menjadi sempurna itu dari kata to excel, to excellent itu artinya melampaui yang sebelumnya. Jadi kalau 40 kita naik jadi 45. Sempurna enggak saudara? Belum ya? Belum kali ya? Tapi dia sudah mengalahkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik. Saudara, kita tidak pernah selalu bisa menjadi dari seorang yang begitu jahat, yang begitu licik menjadi seorang yang begitu baik. Saudara, perubahan itu butuh proses. Perlu karya Roh Kudus dari hari demi hari untuk tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan. Taat bukan karena kita takut, taat karena kita dikasihi Tuhan. Sehingga kita punya kerelaan memperjuangkannya, memberikan yang terbaik dalam hidup kita bagi Tuhan. Saudara, itu adalah karya Roh Kudus. Namun saudara, hari ini kita hidup di tengah dunia yang semakin canggih, betul ya. Kita mengenal istilah namanya AI, Artificial Intelligence. Kemarin saya ikut seminar tentang AI di dalam konven rohaniwan di sinode kami. Saudara, di masa sekarang teknologi digital dan semua AI, Artificial Intelligence itu bukan sekedar mesin mencari informasi, tetapi sifatnya itu katanya degeneratif ya, maksudnya melahirkan sesuatu yang benar-benar baru. Begitu ya, seperti saya bukan hanya punya informasi di kepala saya lalu saya ucapin lagi. Itu cuma transfer knowledge istilahnya gitu ya, memindahkan informasi. Tetapi justru mengolah, mengeluarkan dan menjadikan informasi itu baru. Makanya kalau ada orang yang udah mulai terbiasa dengan AI dan segala macam, buat generasi milenial AI itu dijadiin teman ngomong, teman bicara, teman diskusi, saudara ya. Bukan sekedar sumber pencari informasi. Sudah di tengah dunia yang bisa memberikan kita apapun yang kita butuhkan, apakah kita hari ini masih mencari tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus dalam keseharian kita? Dalam setiap keputusan, pertimbangan, hikmat yang kita miliki, apakah sesungguhnya dalam hati kita menyadari ada karya anugerah Tuhan itu yang memimpin kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan? Jangan-jangan kita sudah merasa cukup Tuhan, saya sudah tahu semuanya. Dan kita bisa berjalan sendiri sampai pada waktunya kita jatuh kembali. Setelah itu adalah hidup yang diperbaharui Roh Kudus. Nah, saya pikir waktu nyiapin Natal itu ya benar Tuhan, never be the same ya. Tidak boleh menjadi yang sama lagi. Setiap kali kita diundang masuk ke dalam perjamuan kudus, mungkin di sini setiap bulan atau berapa bulan sekali. Setiap pendeta selalu mengucap, mari kita akui, kita refleksi diri, akui segala kesalahan kita. Supaya kita tidak lagi terus-menerus menjadi pribadi yang sama. Kita mengalami karya pembaharuan Roh Kudus. Anugerah Tuhan yang memampukan kita. Saudara, itu adalah kuasa dan pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan teknologi AI apapun itu yang dunia tawarkan hari ini. Yang terakhir saudara, kita dinyatakan adalah memiliki hidup sebagai ahli waris. Dan juga orang yang dikatakan diutus atau mengerjakan pekerjaan baik itu. Saudara, di sini ditulisnya adalah kita dibenarkan kasih karunia Allah. Bukan karena kita sudah hidup benar, tapi karena Kristus sudah benar. Dan yang paling benar dalam hidup kita yang memampukan kita. Dan kita adalah memiliki pengharapan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Supaya sebagai ahli waris itu kita mengerjakan bagian ini. Sudah di dalam sebuah istilah teologi itu ada namanya etika ya saudara. Kadang-kadang kan kalau orang tua itu mengajarkan generasi muda, tahu etikanya enggak gitu ya. Tahu rasa hormat enggak. Tahu rasa bertanggung jawab gak sih apa yang sudah kamu terima begitu kan ya. Sudah di sini firman Tuhan mengajar kita berusahalah sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Bukan untuk diselamatkan tentunya tapi karena sudah diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah kita mulai memaknai bahwa hidup kita adalah hidup yang kita belajar memberi. Bukan supaya memberkati tapi karena saya sudah diberkati. Saya belajar mengampuni bukan karena saya harus mengampuni tapi saya sudah diampuni. Saya melayani bukan karena ingin mendapatkan bagian daripada keselamatan tapi karena saya sudah diselamatkan.
Keselamatan itu artinya kebebasan sejati dari semua rasa bersalah, belenggu, tekanan, dan juga apapun yang mengikat kita. Tapi sebenarnya kita perlu mengalami sebuah kebebasan hidup di dalam dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sehingga saudara, sebenarnya saya bisa menjelaskan dengan 3 bagian sederhana ini. Pada akhirnya awalnya anugerah Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, membuat kita bisa mengenal diri, saudara. Ya, tahu diri, saudara ya. Mengenal diri itu artinya kita tahu siapa kita. Kita bukan berasal dari dunia, kata firman Tuhan. Kita berasal dari apa yang Tuhan sudah ciptakan dengan amat baik. Yang kita punya tujuan untuk melakukan pekerjaan baik. Menurut firman Tuhan, mandat Buddha itu berkata, penuhilah, bermultiplikasilah, ya dalam arti menjadi garam dan terang di tengah kehidupan kita. Saudara, mulainya adalah mengenal diri, dan mengenal diri itu dari apa yang Tuhan katakan kepada kita, bukan dari apa yang orang lain katakan kepada kita. Berapa sering kita masih mencari pengakuan dari orang lain hanya untuk mendapatkan nilai diri saya sudah cukup baik. Sudah bukan pembenaran diri yang kita butuhkan, tetapi kita sungguh-sungguh tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjadi orang yang menerima diri kita. Saya adalah orang yang dulu pernah gagal, pernah rapuh, pernah jatuh, tetapi hari ini saya seorang yang baru di dalam Tuhan, yang diperbaharui oleh karya Roh Kudus. Saya menjadi seorang yang menerima dan bersyukur dengan hidup saya dan kesempatan yang Tuhan beri. Sehingga dengan demikian, dari proses mengenal diri, memberi diri, barulah saudara kita bisa belajar mempersembahkan diri kepada Tuhan. Hari ini waktu kita bicara pelayanan, kan pelayanan itu adalah memberikan diri kepada Tuhan, ya, mempersembahkan diri. Bukan karena Tuhan saya punya sesuatu nih, saya bisa berbuat sesuatu. Bukan, saudara. Pelayanan itu tidak dimulai dari apa yang saya punya. Pelayanan itu selalu dimulai dari hati yang mau memberi dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, ini yang memurnikan semua motivasi. Itu yang ditulis Paulus ketika mengingatkan Titus dan kepada jemaat-jemaat bagaimana mereka memilih pemimpin-pemimpin jemaat yang melayani, penatua-penatua yang harus punya sikap begini dan lain sebagainya. Kalau kita baca dalam Titus pasal 1, karena dimulai daripada mereka adalah seorang yang mengalami anugerah Tuhan itu, melihat diri di hadapan Tuhan dan membuat mereka untuk dengan rela memberikan hidup mereka kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, melakukan pekerjaan baik. Terus saya punya seorang anak remaja atau pemuda yang kami bina sejak pelayanan saya dulu di Bandung. Dari sejak SMA, seorang mulai suka main musik, tapi entah bagaimana dia akhirnya berani memutuskan pindah ke Jakarta memulai karir yang baru. Dan dia masuk di satu perusahaan yang sebenarnya luar biasa, ya. Kalau ada yang tahu, di dalam sebuah perusahaan karir akunting itu ada namanya Big Four, begitu ya. Big Four, dia di salah satu perusahaan itu. Dia pikir diperjuangkanlah, tahu bahwa itu sulit, tantangannya setahun, 2 tahun maksimal, minimal saya pernah kerja di perusahaan besar kayak gitu. Setelah saya sejak pindah Jakarta kami terus bimbing, kami selalu melakukan proses mentoring, ketemu bagaimana dia juga pernah merasa gagal, merasa lelah, merasa pengen meninggalkan dan gak tahan akan pekerjaannya. Tapi saya ingatkan, oh, Tuhan panggil kamu di situ. Saya percaya mungkin itu tidak nyaman, saudara. Tapi pastikan kalau Tuhan panggil kamu di situ, Tuhan yang akan punya maksud untuk mendewasakan dan menjadikan kamu berkat di sana. Saudara, beberapa tahun lewat, kemarin baru 2 tahun saya pindah kembali ke Jakarta. Setelah beberapa tahun dia kerja di Jakarta, saya pikir dia juga bakal udah pindah kerja, gak tahan gitu ya. Karena tuntutan, ekspektasi, profesionalitas yang begitu luar biasa di perusahaan ini. Dia tahan sampai 5 tahun, saudara. Dan dia cerita kepada saya, kok sekarang saya di appraise jadi apa? Jadi manajer. Wow, gitu luar biasa. Saya nggak membayangkan berapa digit tuh ya gajinya, saya bilang gitu ya. Kok ayo kita makan. Akhirnya dia ngundang saya dan semua makan. Makannya juga ya lumayan lah di Sun City gitu ya. Kita makan gitu ya. Tapi
bukan makan karena saya pengen ditraktir, bukan, tapi karena relasi dan menghargai sebuah kerja keras, sebuah pekerjaan baik yang dia lakukan. Saudara, kehidupan kita adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Baik itu mungkin di dalam relasi keluarga, di dalam panggilan kita bekerja sebagai atasan, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai orang di marketplace dan di dunia manapun, saudara. Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan baik itu dengan sungguh-sungguh, dikatakan di sini. Karena untuk itulah, kenapa? Karena kita yang paling punya motivasi Injil itu. Kita melakukan semuanya itu dengan sukacita dan rasa syukur kepada kita dan Tuhan yang memampukan. Artinya apa? Kita yang punya kemampuan itu untuk dalam artinya memberi dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Sudah, ini yang sebenarnya dimiliki dan digumulkan oleh generasi muda hari ini. Identitas, sense of belonging, dan purpose. Ya. Anak-anak muda hari ini, generasi muda kehilangan identitasnya. Mereka membandingkan diri dengan dunia. Apa yang harus dicapai di dalam usia, maka kita kenal istilah quarter life crisis misalnya begitu ya. Tapi mereka juga rindu untuk memiliki komunitas, dikenal, dikasihi, diterima apa adanya. Bukan hanya dihakimi, bukan hanya dituntut, tapi datang apa adanya di hadapan Tuhan. Dan bersama-sama membangun, dan disitulah mereka menemukan tujuan hidup mereka, purpose-nya, tujuannya. Sehingga mereka merasa ini layak untuk mereka perjuangkan, layak untuk dihidupi. Dan lebih lagi indah, kalau mereka bisa ngalami itu adalah layak hidup memperjuangkan mereka buat Tuhan. Sudah, itulah karya anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya. Sehingga apapun yang kita kerjakan itu sebagai buah dari keselamatan. Kata Paulus, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maksudnya bukan takut dihukum, tapi dengan penuh hati. Sehingga pada akhirnya kamu akan menjadi bintang yang bercahaya di langit. Sudah, Tuhan memanggil kita dengan luar biasa. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena ada karya tadi, pembaruan Roh Kudus dalam hati kita. Maukah hari ini kita memikirkan ulang sejauh mana anugerah Tuhan yang sama. Yang memanggil kita untuk percaya kepada Tuhan adalah anugerah Tuhan yang terus mengubahkan, memperbaharui kita dari hari demi hari. Untuk hidup bagi Kristus. Sudah, seorang bernama Timothy Keller dalam bukunya The Prodigal God. Sebenarnya ini diasosiasikan dengan kisah anak yang hilang, The Prodigal Son gitu ya. Anak yang melarikan diri. Sudah, di dalam buku ini Tim Keller itu mengatakan ada Bapa di surga yang seperti menjemput anak yang bungsu itu. Saudara, kalau saya tanya di dalam kisah anak yang bungsu dan anak yang hilang, kita seringkali jadi yang mana, saudara? Anak yang bungsu yang selalu melarikan diri, pengen punya kepengen sendiri, ya, atau menjadi anak yang sulung, yang merasa benar dan merasa berhak atas apapun itu. Saudara, sebenarnya kedua-duanya tidak tepat di hadapan Tuhan. Kedua-duanya menjadi sebuah ilusi bagi kita bahwa kita tetap membutuhkan anugerah Tuhan yang sama. Isunya bukan siapa yang lebih benar, anak sulung atau anak bungsu. Anak bungsu mencari kepuasan bagi dirinya sendiri. Anak sulung mencari pembenaran bagi dirinya sendiri. Tapi yang lebih besar dan lebih indah di sini ada anugerah Allah melalui Bapa di surga itu yang menyambut, menjemput. Bahkan pada waktu kita tidak lagi sanggup melangkah dalam hidup ini. Dia tidak menunggu kita menjadi baik. Dia datang, dia menebus, dia menaruh kasihnya pada waktu kita sudah menolaknya. Hari ini saudara, Allah yang sama, Allah yang royal dengan kasih karunia. Allah yang tanda kutip boros, membombardir kita dengan banyak anugerah kasih karunia-Nya. Menghampiri kita di tempat-tempat kita merasa pernah paling rapuh dan tidak berdaya. Ingin memperbaharui hidup saudara dan saya. Itulah semangat reformasi. Maukah kita hidup menjadi gereja Tuhan yang melakukan pekerjaan baik di dalam dunia ini? Karena ada anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman Tuhan dan membuat kami bisa merenungkan akan hidup kami. Apakah kami masih hidup di dalam pembaharuan yang sama setiap hari oleh karya Roh Kudus? Atau apapun yang saya lakukan hari ini hanya dari sebuah kebutuhan dan keinginan untuk membuktikan atau diterima atau diakui. Tuhan ampuni kami kalau kami sesungguhnya tidak pernah layak. Tapi kami dianugerahkan oleh kasih karunia Tuhan yang besar. Sehingga hidup kami bisa menempatkan diri kami dengan tepat. Menerima diri kami di dalam pelukan kasih Bapa. Yang membuat kami mau dengan terus menerus memberikan diri kami sepenuhnya di dalam rancangan Tuhan dalam hidup dunia. Siapapun, apapun, dan dimanapun Tuhan tempatkan. Di setiap musim apapun dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau punya semangat di dalam memasuki akan hari reformasi gereja. Menjadi gereja Tuhan yang menyatakan diri menjadi terang dan garam. Melalui pribadi-pribadi yang diubahkan. Mulai dari hati yang merespon daripada anugerah Tuhan. Jangan keraskan kami ya Tuhan. Lunakan, lembutkan hati kami. Untuk menjadi sebuah bejana yang mungkin seperti tanah liat yang rapuh. Tapi ada harta anugerah yang luar biasa yang akan menopang seluruh hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.